ayat yang ke-15. Jadi bacaan Alkitab kita pada sore hari ini terambil dari kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang di rumah, kita yang sedang live baik di Facebook, kita yang punya Alkitab di HP kita. Mari kita buka bersama-sama, kita mau baca bersama-sama, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan kamu mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai penderian lain daripada penderian ini. Tetapi barang siapa mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu, itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Sore hari ini adalah tanggung jawab orang merdeka. Kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa merdeka itu artinya terbebas dari yang namanya penjajahan. Merdeka artinya kita terbebas dari yang namanya perhambaan. Merdeka artinya kita tidak terikat kepada pihak lain. Kita tidak terikat kepada orang lain. Merdeka artinya Bapak Ibu, kita terbebas dari berbagai macam masalah, pergumulan, dan persoalan hidup. Kata merdeka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus secara singkat, kata merdeka artinya kita terbebas dari apapun dan kita terbebas dari siapapun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang merdeka, kita berbicara tentang jawab yang harus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita lakukan. Makna kemerdekaan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus itu ada dua. Jadi makna kemerdekaannya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, makna kemerdekaan itu kita berbicara Bapak Ibu secara politis. Tetapi makna kemerdekaan juga kita berbicara secara rohani. Jadi secara politis Bapak Ibu, dua makna ini menggambarkan identitas saya dan Bapak Ibu sebagai, pertama secara politis, itu menggambarkan identitas saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai warga negara Republik Indonesia. Secara de jure. Tetapi secara rohani Bapak Ibu, itu menggambarkan identitas saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai warga kerajaan Allah.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara politis, Bapak Ibu, kita melihat di sana ada dua poin penting, yaitu secara de jure atau secara hukum, Bapak Ibu. Bangsa kita, negara kita, Bapak Ibu, secara hukum itu sudah merdeka. Kita bebas untuk menentukan kemerdekaan kita. Kita bebas untuk menentukan nasib kita. Dan secara politis, Bapak Ibu, negara kita, kemerdekaan Republik Indonesia sudah diakui oleh dunia internasional pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi negara kita diakui di dunia internasional bahwa kita sudah merdeka secara de jure atau secara hukum. Tetapi secara de facto atau secara fakta, secara kenyataan, Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, masih ada begitu banyak orang Indonesia yang belum merdeka. Masih ada begitu banyak orang dari Sabang sampai Merauke yang belum benar-benar merdeka. Masih terbelakang, masih terpinggirkan. Bahkan dalam kehidupan secara umum, Bapak Ibu, negara kita belum, masyarakat secara khusus dalam negara Indonesia belum benar-benar merdeka dari berbagai macam aspek. Itu secara politis. Tetapi secara rohani, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah warga kerajaan Allah. Ketika kita kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saat itu Bapak Ibu, secara de jure, secara hukum, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dibebaskan dari segala tuntutan hukum Tuhan. Kita dibebaskan dari segala tuntutan hukum Taurat. Sehingga status saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi anak Allah. Itu sebabnya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan 13, Bapak Ibu boleh baca di rumah. Setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Kita dilahirkan bukan dari daging, tetapi kita dilahirkan dari roh. Itu secara rohani, Bapak Ibu. Tetapi secara de facto atau kenyataannya, Bapak Ibu, hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam kedagingan. Sehingga banyak orang Kristen hari ini belum merdeka secara de facto. Secara de jure atau secara hukum, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi dalam kenyataan, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belum merdeka dari yang namanya kedagingan. Sehingga banyak orang Kristen hari ini menjadi batu sandungan bagi begitu banyak orang di luar sana. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua, apa tanggung jawab saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus Tuhan? Tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab kita? Jadi tanggung jawab Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti dari perspektif kebenaran firman Tuhan, yaitu Bapak Ibu, tanggung jawab yang pertama yang harus kita miliki adalah berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus. Secara de jure, secara hukum saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi dalam pengalaman kita, pengiringan kita kepada Kristus Yesus, kedagingan kita, kemanusiaan kita, itu sangat amat terbatas. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Alkitab berkata, roh memang penurut, tetapi daging kita lemah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab kita adalah berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat latar belakang surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus, surat Galatia ini ditulis dalam perjalanan penginjilan Rasul Paulus yang pertama. Dia menginjili jemaat-jemaat yang ada di Galatia, di penduduk-penduduk yang ada di Galatia. Mereka menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi dalam perjalanan kehidupan mereka, di dalam pengiringan mereka, Bapak Ibu, ada guru-guru palsu. Ada nabi-nabi palsu, ada pengajar-pengajar palsu yang datang Bapak Ibu dan mencoba untuk membuat mereka untuk meninggalkan iman mereka, keyakinan mereka kepada Injil Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakang ini Bapak Ibu, Rasul Paulus melihat pemutarbalikan yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu, oleh guru-guru palsu. Karena mereka berkata bahwa kamu sudah percaya kepada Yesus. Tetapi hanya percaya kepada Yesus itu belum cukup. Kalian harus apa? Memberikan diri dan hidup kalian supaya apa? Disunat secara lahiriah. Ini tantangan yang diajarkan oleh guru-guru palsu kepada jemaat yang di Galatia.
tantangan yang lain. Mereka menuntut orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk terlibat di dalam hari-hari raya tertentu. Bahkan makanan-makanan tertentu. Bahkan melakukan hari-hari tertentu. Ketika Rasul Paulus mendengar berita ini, Rasul Paulus berespon terhadap berbagai macam pengajaran yang sesat, pengajaran yang telah membuat jemaat di Galatia ini untuk kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Rasul Paulus berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada begitu banyak orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita melihat bahwa di luar sana ada begitu ajaran-ajaran yang palsu. Ajaran-ajaran yang menyesatkan Bapak Ibu. Ini mempengaruhi konsep dan cara berpikir daripada anak-anak Tuhan. Sehingga mereka mudah meninggalkan Tuhan. Saya mau tegaskan kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekalipun malaikat yang menyampaikan berita Injil, tetapi dia menyampaikan Injil yang palsu, maka terkutuklah. Injil yang jelas Bapak Ibu adalah Injil di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena amal kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena pengetahuan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa kita harus berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus? Bapak Ibu, karena yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita harus berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus Bapak Ibu? Karena Injil Yesus Kristus memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dari perbudakan dosa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tanggung jawab kita sebagai seorang yang sudah merdeka adalah harus berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus. Alasan kita berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus karena hanya melalui Injil Yesus Kristus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita dimerdekakan dari yang namanya dosa. Dosa manusia Bapak Ibu tidak dapat diselesaikan dengan apapun. Dosa manusia tidak dapat diselesaikan dengan segala hal yang kita lakukan di dalam dunia ini. Dosa marah, dosa berbohong, dosa menipu, dosa perzinahan, percabulan, kecongkakan, kesombongan, fitnah, perselisihan, percabulan, penyembahan berhala, hawa nafsu, minuman keras, merokok, dan lain sebagainya mungkin kita lakukan. Kehidupan lama kita Bapak Ibu. Kehidupan lama kita ini sudah diselesaikan, sudah ditentaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia datang, dia rela berkorban di atas kayu salib. Dia mati bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala dosa dan pelanggaran kita ditanggung di atas kayu salib. Tetapi hari ini ada tugas tanggung jawab kita Bapak Ibu. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Kita harus tetap berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus. Hanya ketika kita berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus Bapak Ibu, kita akan tetap berdiri teguh dan kokoh. Kita tidak akan diombang-ambingkan dengan berbagai macam filsafat. Siapapun dia di dalam kolong langit ini, siapapun dia, apapun statusnya, dia sudah berdosa. Firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 di sana firman Tuhan yang jelas, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita semua diselamatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus? Karena Injil Yesus Kristus satu-satunya jaminan yang memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dari yang namanya perbudakan dosa. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus mempercaya, berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus? Saya ada mencatat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus memerdekakan kita dari hukum Taurat dan kutuk hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua mengapa kita harus berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus? Karena Injil Yesus Kristus memerdekakan kita dari hukum Taurat dan kutuk hukum Taurat. Rasul Paulus Bapak Ibu di dalam ayat yang kita baca pada sore hari ini mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa orang tidak akan bisa diselamatkan Bapak Ibu. Justru di dalam hukum Taurat orang tersandar.
tersandra. Justru di dalam hukum Taurat orang-orang melakukan begitu banyak pelanggaran. Justru dalam hukum Taurat orang-orang begitu banyak melakukan yang namanya pemberontakan. Justru dalam hukum Taurat orang melakukan begitu banyak pelanggaran. Tetapi Injil di dalam Yesus Kristus Tuhan datang, kehadiran Injil Bapak Ibu adalah kabar baik yang kita terima dari surga. Kehadirannya, dia mau wujud nyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia mau mati, dia mau berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita dimerdekakan dari tuntutan hukum Taurat maupun kutuk hukum Taurat. Rasul Paulus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita. Dulu Bapak Ibu di dalam Filipi pasal yang ke-3 Bapak Ibu di sana. Saya rindu membacakannya bagi kita sekalian Bapak Ibu. Ada kebanggaan. Karena apa? Dia adalah seorang yang luar biasa. Dia pakar di dalam Taurat. Ada kebanggaan tentang identitas dirinya Bapak Ibu. Tetapi pada akhirnya perjumpaan pribadi dia dengan Tuhan, dia menganggap segala sesuatu yang tadi merupakan kebanggaan. Dia menganggap semuanya seperti sampah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini diajar oleh Tuhan untuk kembali berpegang teguh kepada kebenaran Injil Yesus Kristus. Bukan kepada yang lain. Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang ke-3 dia yang sejati. Dia menulis demikian Bapak Ibu. Ayat yang ke-3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang penderian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nanti di rumah Bapak Ibu boleh membaca ayat-ayat ini selanjutnya. Kita melihat Rasul Paulus adalah seorang yang taat terhadap hukum Taurat. Dia tahu, dia mengerti, dia memahami hukum Taurat. Bahkan dia berkata bahwa dia disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Semua identitas lahiriah dia paparkan Bapak Ibu di dalam ayat Filipi pasal 3. Ayat yang pertama dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-16. Tapi perjumpaan dia secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia mau menegaskan kepada seluruh jemaat bahwa perjumpaan dia dengan Yesus Kristus Tuhan. Maka semua yang tadinya menjadi kebanggaan bagi dia itu dianggap menjadi sampah. Nah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajarkan oleh firman Tuhan. Kita hanya mampu bertahan di tengah-tengah dunia ini tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan yang kini terus berubah dari masa ke masa. Hanya ketika kita berpegang teguh kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Tantangan, pergumulan, persoalan itu akan datang silih berganti dalam hidup kita dan mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi konsep kita, bersikap, bertindak dalam melihat, menyikapi setiap pengajaran yang ada di luar sana. Tetapi sore hari ini saya mau tegaskan kepada kita bahwa kenapa kita pentingnya berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus. Yang kedua adalah karena Bapak Ibu, kita dimerdekakan dari segala tuntutan hukum Taurat dan kutuk Taurat. Yang ketiga Bapak Ibu yang kita lihat dari bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, mengapa kita harus tetap, apa tanggung jawab kita untuk tetap berpegang teguh kepada Injil Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, Injil memerdekakan kita dari Bapak Ibu ketakutan, maut, dan juga perhambaan. Mengapa Bapak Ibu kita harus berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus? Karena ini Injil memerdekakan kita dari yang namanya ketakutan. Injil memerdekakan kita Bapak Ibu dari yang namanya maut. Injil membebaskan kita, memerdekakan kita dari yang namanya kematian. Injil memerdekakan kita Bapak Ibu dari yang namanya perhambaan. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-58. Di sana Rasul Paulus dengan jelas berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tanggung jawab yang harus saya dan Bapak Ibu saudara sekalian kita lakukan di hari ini, di dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi untuk bisa melakukan tugas tanggung jawab ini, kita harus benar-benar berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa? Yang keempat, mengapa kita harus berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus? Karena Injil memerdekakan kita dari jeratan kuasa iblis. Karena Injil Yesus Kristus, hanya Injil Yesus Kristus yang memerdekakan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian dari jeratan kuasa iblis, dari jeratan kuasa setan. Firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, penguasa-penguasa angkasa udara. Perjuangan kita adalah melawan roh-roh teritorial yang ada di udara. Bapak Ibu, dengan kekuatan kita, dengan visi kita, kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan kekurangan. Tetapi di dalam Yesus Tuhan, di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus, kita dapat berkata kepada penyakit, kita dapat berkata kepada malapetaka, kita dapat berkata kepada berbagai macam pergumulan dan persoalan yang diizinkan oleh iblis untuk mengecoh seluruh totalitas kehidupan kita. Kita akan berkata, nyala engkau tidak punya kuasa atas diri dan hidupku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita harus berpegang teguh kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Injil Yesus Kristus akan memerdekakan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian dari berbagai macam serangan kuasa iblis, kuasa kegelapan apapun bentuknya. Jadi saya mau bersaksi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari Senin Bapak Ibu saya dihantam. Kaki saya bagian tumit Bapak Ibu. Itu tiba-tiba saya nggak bisa berjalan. Saya berjalan harus memakai kursi Bapak Ibu. Kursi dan saya jalan harus merayap merangkak Bapak Ibu. Di tumit kaki saya selama 3 hari. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kaki kiri Bapak Ibu, bukan semua. Hanya tumit Bapak Ibu. Dan itu saya tidak bisa berjalan. Istri saya bilang, ya ini asam urat. Istri saya bilang, wah ini harus beli obat dan lain sebagainya. Tapi saya berkata, enggak, saya mau berdoa. Saya tahu bahwa inilah senjata, inilah kuasa iblis, inilah kuasa setan yang mencoba ingin untuk menghambat saya di dalam segala hal. Saya mencoba untuk melawan. Pak Pinus WA tanya bagaimana kabarmu? Saya bilang oke, kabar oke. Padahal itu luar biasa Bapak Ibu. Lagi menahan sakit, lagi menahan penderitaan. Dan saya coba untuk mengintrospeksi diri saya Bapak Ibu. Ketika ada tantangan, ketika ada masalah yang saya alami, saya tidak menyalahkan orang lain. Saya coba untuk mengintrospeksi diri saya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya coba untuk membenahi diri. Dan saya berkata, orang merdeka, firman Tuhan. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya membaca firman Tuhan. Bagaimana mungkin hari ini saya diperhadapkan seperti ini? Saya lawan Bapak Ibu. Dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tuhan pulihkan Bapak Ibu. Tuhan pulihkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil itu punya kuasa. Bapak Ibu, untuk mematahkan, untuk merobohkan, untuk meruntuhkan segala penghalang, penghambat yang dilakukan oleh kuasa iblis, kuasa kegelapan. Kita sebagai orang percaya, kita diperhadapkan dengan tantangan, kita diperhadapkan dengan pergumulan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kelima Bapak Ibu, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sana dengan jelas Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, demikian Bapak Ibu, saya bacakan buat kita semua. Ini yang harus kita sadari. Banyak anak Tuhan hari ini tidak menyadari ini. Sehingga akhirnya mereka membiarkan diri mereka akhirnya diserang oleh iblis. Seolah-olah tidak punya kekuatan, seolah-olah tidak punya kemampuan. Padahal di dalam gereja Bapak Ibu bernyanyi, aku anak raja. Tetapi begitu keluar dari gereja Bapak Ibu kalah. Karena apa? Pekerjaan dari kuasa iblis. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Firman Tuhan di sana dengan jelas Bapak Ibu. Iblis menaburkan kekhawatiran. Iblis menaburkan berbagai macam kegalauan. Iblis menaburkan berbagai macam hal Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu galau sehingga membuat kita khawatir. Sehingga membuat kita Bapak Ibu berpikir tidak berpikir secara positif. Yang ada pikiran negatif Bapak Ibu. Ini pekerjaan iblis Bapak Ibu. Dan kita hanya bisa memenangkan itu ketika kita berpaut, ketika kita berpegang teguh kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan saya bacakan buat kita semua Bapak Ibu di ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini power dari Injil. Tuhan Yesus Kristus itu begitu luar biasa. Meruntuhkan, merobohkan, menguatkan, meneguhkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah situasi keadaan yang hari ini kita alami Bapak Ibu. Kita semua, ketika kita berpaut kepada Injil Yesus Kristus, kita semua akan diberikan kekuatan. Kita semua akan diberikan kemenangan. Kita semua akan diberikan kemerdekaan. Itu Bapak Ibu. Yang keempat, yang kelima Bapak Ibu. Mengapa kita harus berpaut kepada Injil Yesus Kristus? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Mengapa saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita harus berpaut kepada Injil Yesus Kristus? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Roma pasal 1, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan dengan jelas di sana, Bapak, Ibu. Demikian firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan dunia ini semakin hari semakin berubah. Kita tidak dapat mengerti, kita tidak dapat memahami bagaimana keadaan dunia ke depan. Tetapi ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berpaut sepenuhnya kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Dia akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada masalah, yes. Ada pergumulan, ya. Ada persoalan, iya. Ada tantangan, iya. Tetapi ketika kita berpaut sepenuhnya kepada Injil Tuhan Yesus Kristus, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan dimampukan Tuhan untuk melewati setiap masa sulit, masa sukar, bahkan tantangan demi tantangan yang kita alami. Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam pelayanan kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam bisnis kita, baik dalam usaha kita, baik di dalam studi kita, bahkan di dalam setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi itu Bapak Ibu, pentingnya kita berpegang teguh kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu poin yang pertama Bapak Ibu. Poin yang kedua Bapak Ibu, apa tanggung jawab saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang kedua yang harus kita lakukan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 Bapak Ibu. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Dari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua dari bagian firman Tuhan ini, apa tanggung jawab kita sebagai seorang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Tanggung jawab kita yang kedua adalah berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi tadi kita berpegang kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak akan mampu menghadapi tantangan, kita tidak akan mampu menghadapi berbagai macam pergumulan persoalan hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hanya akan benar-benar Bapak Ibu mampu menjalani hari-hari hidup kita ke depan Bapak Ibu dengan baik. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian betul-betul berpegang teguh kepada kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita Bapak Ibu berbicara tentang kemerdekaan Bapak Ibu. Kita sedang berbicara bagaimana kehidupan kita Bapak. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang diperbudak. Diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh berbagai macam kejahatan, diperbudak oleh berbagai macam hawa nafsu. Sebelum kita percaya dan menerima Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah Bapak Ibu, di dalam perjalanannya, kedagingan kita sebagai manusia, kita masih terbatas Bapak Ibu. Sebagai manusia Bapak Ibu, kita sudah diselamatkan, tetapi kita sebagai manusia, kita masih terbatas. Karena apa? Tubuh insani kita masih penuh dengan yang namanya kedagingan. Nah kedagingan kita ini Bapak Ibu, sekalipun kita sudah tahu kebenaran, sekalipun kita sudah mengerti Alkitab Bapak Ibu, tetapi seringkali Bapak Ibu kita mengkompromikan kebenaran-kebenaran. Nah ada banyak faktor Bapak Ibu yang mempengaruhi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga pada akhirnya kita sebagai orang merdeka, kita mengkompromikan kebenaran. Ada bisa faktor ekonomi Bapak Ibu.
Faktor ekonomi Bapak Ibu luar biasa. Kita bisa berbohong Bapak Ibu. Ketika kita menjual sesuatu yang tadinya harga normalnya itu biasanya 50.000, kita bisa menambahkan akhirnya bisa 55.000 dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan ini kita sudah berbohong Bapak Ibu. Faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi kita sehingga kita sudah tahu kebenaran. Jangan berdusta, jangan berbohong, jangan menipu. Kita hanya karena terdesak dengan keadaan ekonomi Bapak Ibu, kita menghalalkan segala cara. Sehingga akhirnya kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Oh nggak apa-apa, bohong sedikit nggak apa-apa, berdosa sedikit nggak apa-apa, yang Tuhan tahu kok isi hati saya. Jadi ini Bapak Ibu, ini sangat amat mempengaruhi kita. Tetapi ketika kita menghidupi kebenaran, ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran Bapak Ibu, godaan apapun Bapak Ibu tidak akan pernah membuat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian terlepas dari kebenaran firman Tuhan. Hanya ketika saya dan Bapak Ibu saudara sekalian kita berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup tanpa mengikuti kebenaran firman Tuhan, orang yang tidak berpaut, orang yang tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan Bapak Ibu, dia akan mengkompromikan segala hal sehingga akhirnya hidup di dalam kedagingan. Sehingga tidak menikmati Bapak Ibu kemerdekaan yang sejati. Jadi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Galatia dengan jelas di sana Bapak Ibu, firman Tuhan. Ketika kita hidup tinggal diam di dalam kebenaran firman Tuhan, berpegang teguh di dalam firman Tuhan Bapak Ibu, maka hal-hal yang akan nampak dalam kehidupan kita. Sekalipun dunia berubah, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, itu tidak akan pernah membuat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian down. Itu tidak akan pernah merampas damai kita, sukacita kita, kebahagiaan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini di luar sana ada begitu banyak orang yang menjadi frustrasi. Ada begitu banyak orang yang menjadi stres. Sehingga akhirnya mereka mengkompromikan segala kebenaran Bapak Ibu. Sehingga akhirnya hilang damai sejahtera. Tetapi orang yang berpaut ke dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia, pasal yang ke-5 ayat 22 Bapak Ibu di sana dengan jelas. Orang yang berpaut kepada kebenaran firman Tuhan akan memunculkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu akan nampak. Sukacita, akan ada damai sejahtera, akan ada kesabaran, akan ada kemurahan, akan ada kebaikan, akan ada kesetiaan, akan ada kelemah lembutan, akan ada penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Firman Tuhan di sana dengan jelas berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Jadi ini Bapak Ibu kita melihat dari kebenaran firman Tuhan. Indahnya kita berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan memerdekakan saya. Firman Tuhan akan membebaskan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Beratnya tantangan, beratnya pergumulan. Ketika kita berpaut, ketika kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Firman Tuhan memerdekakan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi Yohanes 8, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di sana, saya rindukan bacakan bagi kita semua pada sore hari ini. Firman Tuhan berkata demikian, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kenapa banyak orang hari ini Bapak Ibu mengalami begitu banyak tantangan, rintangan, pergumulan dan lain sebagainya? Karena tidak tinggal di dalam kebenaran. Karena tidak berpaut di dalam kebenaran. Tapi sore hari ini Rasul Paulus mengingatkan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, supaya kita berpegang teguh kepada kebenaran. Dan yang terakhir Bapak Ibu di dalam kitab Galatia yang kita baca Bapak Ibu, poin yang ketiga yang harus saya dan Bapak Ibu saudara sekalian lakukan sebagai seorang yang sudah merdeka. Poin yang ketiga itu Bapak Ibu yaitu berpegang teguh kepada iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dari Galatia pasal 5 yang kita baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Berpegang teguh kepada iman Bapak Ibu. Iman kepada siapa? Iman harus memiliki iman yang benar. Jadi kita harus berpegang teguh kepada iman yang benar Bapak Ibu. Yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang hari ini mengaku saya orang yang beriman. Tetapi Bapak Ibu iman yang salah.
Iman, dia menggantungkan imannya Bapak Ibu kepada sesuatu yang salah, kepada sesuatu yang tidak benar. Sehingga akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Ketika diperhadapkan dengan tantangan, ketika diperhadapkan dengan pergumulan, ketika diperhadapkan dengan persoalan, ketika diperhadapkan dengan beban berat, Bapak Ibu akhirnya lari dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang benar itu akan memampukan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bisa melewati setiap pergumulan, melewati setiap tantangan hidup. Iman yang salah Bapak Ibu telah membawa begitu banyak anak Tuhan, telah membawa begitu banyak orang percaya hari ini undur dari Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Iman mereka Bapak Ibu hanyalah beriman Bapak Ibu datang ke gereja menjadi orang Kristen sudah cukup Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Iman kita tidak hanya diwujud nyatakan melalui sikap fisik kita Bapak Ibu. Kita hadir dalam gereja, kita hadir dalam persekutuan, kita hadir dalam kegiatan-kegiatan keagamaan Bapak Ibu. Itu tidak cukup Bapak Ibu. Iman yang sejati Bapak Ibu, iman yang benar, itu betul-betul harus di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita berjalan di dalam iman yang benar Bapak Ibu, maka kita akan menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Ketika kita berjalan dengan iman yang benar, kita akan melihat pergumulan, kita akan melihat tantangan, kita akan melihat persoalan yang kita alami dengan yang kita hadapi Bapak Ibu dengan mata iman kepada salib Kristus. Salib yang memberikan kemenangan, salib yang memberikan kelepasan, salib yang memberikan kemerdekaan bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Iman yang benar di sana Bapak Ibu. Banyak runtuhnya iman anak-anak Tuhan, runtuhnya iman orang percaya hari ini Bapak Ibu. Melalui pandemi COVID-19 yang hari ini terjadi di seluruh dunia. Bapak Ibu, inilah waktunya, inilah momennya. Iman setiap orang diuji. Kita bersyukur sore hari ini Bapak Ibu, kita bisa tetap setia melayani Tuhan. Ada tantangan, ada pergumulan. Tapi ada banyak orang di luar sana Bapak Ibu. Hari ini tidak mau beralasan, tidak mau beribadah kepada Tuhan. Karena situasi dan keadaan Bapak Ibu. Iman yang benar Bapak Ibu, sekali lagi. Situasi dan keadaan apapun tidak akan mempengaruhi kita untuk tidak datang mencari Tuhan. Iman yang benar Bapak Ibu, itu tidak akan mempengaruhi kita supaya undur dari Tuhan. Iman yang benar itu akan terus memampukan kita melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan, bukan dengan cara pandang kita. Secara manusia kita terbatas dalam segala hal. Tapi kalau kita punya iman yang benar Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka kita percaya bahwa Dia izinkan segala sesuatu. Karena Dia punya rencana yang luar biasa. Dia punya master plan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Agar hidup kita bisa menjadi solusi bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ketiga poin ini, tiga poin yang kita dengar pada sore hari ini, ketika kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat karya Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi melalui kehidupan kita, kita bisa menyinarkan, kita bisa menjadi garam, kita bisa menjadi terang membawa mereka yang ada di dalam kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Itulah yang Tuhan rindukan, itulah yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari ada tanggung jawab saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai orang yang merdeka. Tanggung jawab kita yang pertama, berpegang teguhlah kepada Injil Tuhan Yesus Kristus dengan poin-poin yang tadi sudah diuraikan. Yang kedua, berpeganglah teguh kepada kebenaran. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jangan dosa. Hiduplah di dalam kesalehan, hiduplah di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, tanggung jawab kita adalah tetap beriman, memiliki iman, berpegang teguh kepada iman yang benar. Maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, dan Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan oleh hidup kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saya minta Pak Joko untuk tutup.